Timothy Ronald. Timothy Ronald. Timothy Ronald. Halo. Timothy Ronald. Berapa kaya Timothy Ronald yang sekarang? Timothy Ronald. Fenomena meledaknya atensi masyarakat Indonesia terhadap sosok Timothy Ronald merupakan studi kasus yang kompleks mengenai bagaimana penjenamaan pribadi, momentum ekonomi, dan penguasaan media sosial berkonvergensi dalam menciptakan pengaruh masif di era digital. Timothy Ronald yang lahir di Tangerang pada tanggal 22 September tahun 2000 telah berhasil mentransformasi dirinya dari seorang remaja penggemar permainan daring menjadi salah satu figur finansial paling berpengaruh di Asia Tenggara dengan kekayaan bersih yang dilaporkan melampaui 1 triliun rupiah pada usia 25 tahun. Jadi selamat datang di channel YouTube gua. Keberhasilannya menarik perhatian publik tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari arsitektur komunikasi yang sangat terencana. Pemanfaatan psikologi massa dan kemampuan untuk mengisi kekosongan literasi keuangan di kalangan generasi Z dan milenial melalui platform seperti Ternak Uang dan Akademi Kripto. Timothy tidak hanya menawarkan edukasi teknis mengenai saham dan kripto, tetapi juga menjual visi mengenai kebebasan finansial yang menantang struktur ekonomi tradisional. Latar belakang sosiologis Indonesia yang memiliki populasi pemuda besar dengan penetrasi internet yang tinggi namun literasi keuangan yang relatif rendah, menciptakan lahan subur bagi narasi-narasi kekayaan cepat dan kemandirian finansial. Timothy memahami bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global dan stagnasi upah sektor formal, narasi mengenai penguasaan aset digital seperti Bitcoin menawarkan daya tarik yang bersifat revolusioner bagi mereka yang merasa terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai perbudakan finansial. Emang salah, salah. Kuliah scam. Menurut gua scam. Wah. Strategi komunikasinya yang seringkali bersifat provokatif dan menantang status quo, seperti keputusan untuk meninggalkan pendidikan formal di Universitas Bina Nusantara, memberikan validasi bagi banyak pemuda yang merasa sistem pendidikan saat ini tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar modern. Kalau kalian lihat gue jualan sedotan keliling, ya, gue bikin pomade, ya, sampai gue bau Coca-Cola kamar gue. Sampai sekarang, di mana gue punya gedung, gue punya PNL tuh seharga rumah orang, ya. Bahkan gue punya jam tangan tuh seharga rumah orang. Itu. Akar dari ketajaman bisnis Timothy Ronald dapat ditelusuri kembali ke masa remajanya di Tangerang Selatan, di mana ia menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap mekanisme penciptaan nilai dalam ekosistem digital. Memasuki masa sekolah menengah atas, Timothy tidak berhenti pada ekonomi digital informal. Ia memulai mengeksplorasi bisnis fisik dengan menjual produk seperti minyak rambut pomade bermerek Sofasito impor dan bahkan sedotan di pasar online. Meskipun menghadapi tantangan regulasi seperti kedatangan petugas karena produk pomade-nya tidak terdaftar di BPOM, pengalaman ini memberikan pelajaran berharga mengenai kepatuhan hukum, rantai pasok, dan dinamika pasar retail. Pada usia 15 tahun, Timothy melakukan langkah strategis yang akan menjadi dasar bagi penjenamaan pribadinya. Sebagai investor jangka panjang, ia mulai mengalokasikan hasil dagangannya ke dalam saham PT Bank Sentral Asia Tbk. Keputusan untuk memilih saham perbankan yang stabil menunjukkan pemahaman dini mengenai konsep bunga majemuk dan pentingnya fundamental perusahaan di atas spekulasi semata. Keberhasilan Timothy dalam meraih 1 miliar pertamanya pada usia 20 tahun menjadi narasi kuat yang ia gunakan untuk membangun kredibilitas di sosial media. Pencapaian ini bukan sekedar angka, melainkan simbol keberhasilan bagi audiensnya bahwa jalur non-tradisional dapat membuahkan hasil finansial yang luar biasa dalam waktu yang singkat jika dilakukan dengan strategi yang tepat. Uang yang ada di savings account semalam. Transisi Timothy dari seorang pedagang kecil menjadi seorang investor saham yang mampu menghasilkan 20-30 juta per bulan saat masih berstatus mahasiswa menunjukkan efektivitas strategi alokasi modalnya. Pengalaman mendirikan agensi pemasaran untuk UMKM juga memperkuat pemahamannya tentang cara membangun merek dan menarik perhatian klien dengan anggaran terbatas, sebuah keterampilan yang nantinya ia terapkan pada dirinya sendiri sebagai produk penjenamaan utama. Namanya borong Bitcoin. Borong Bitcoin untuk borong Bitcoin. Mari borong lagi. Tarik lagi untuk borong Bitcoin. Daya tarik masif Timothy Ronald tidak terlepas dari konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip penjenamaan pribadi yang sangat efektif. Berdasarkan analisis terhadap konten-kontennya seperti seri borong Bitcoin,
borong Bitcoin Timothy secara eksplisit maupun implisit menerapkan hukum penjenamaan pribadi yang dikemukakan oleh Peter Montoya. Salah satu elemen terkuatnya adalah the law of specialization, di mana ia memposisikan dirinya bukan sekedar sebagai pakar keuangan umum, melainkan sebagai otoritas utama dalam aset kripto dan Bitcoin di Indonesia. Spesialisasi ini memberikan fokus yang tajam bagi audiensnya, sehingga setiap kali publik memikirkan Bitcoin di Indonesia, nama Timothy Ronald muncul sebagai asosiasi utama. Real estate akan berkembang terus. Selain itu, Timothy menerapkan hukum kepemimpinan yang menuntut seorang figur untuk memiliki otoritas dan kemampuan membimbing audiens dalam pengambilan keputusan yang sulit. Timothy tidak hanya memberikan informasi, ia memberikan instruksi. Melalui gaya komunikasinya yang asertif, ia memposisikan dirinya sebagai pemimpin sebuah gerakan menuju kebebasan finansial. Hukum visibilitas juga dimainkan dengan sangat baik melalui kehadiran konsisten di YouTube, TikTok, dan Instagram, serta kolaborasi strategis dengan tokoh media besar seperti Deddy Corbuzier. Timothy memahami bahwa dalam ekonomi perhatian, frekuensi kehadiran sering kali lebih penting daripada kedalaman materi bagi audiens awam. Keunikan Timothy Ronald terletak pada kontras antara usianya yang masih sangat muda dengan pemikirannya yang sangat matang yang terkadang radikal mengenai uang. Ia seringkali menggunakan gaya bahasa yang tidak lazim bagi seorang pakar keuangan tradisional yang cenderung kaku dan formal. Dengan gaya yang lebih santai namun provokatif, ia berhasil menembus batasan antara edukasi dan hiburan. Namun, di balik itu, ia tetap menjaga hukum integritas dengan menunjukkan bukti nyata dari investasinya, seperti kepemilikan saham BBCA dalam jumlah besar yang membuktikan bahwa ia mempraktekkan apa yang ia ajarkan. Atensi masyarakat yang begitu besar terhadap Timothy tidak terlepas dari pemahamannya yang mendalam tentang cara kerja algoritma media sosial. Semuanya kan gue bilang tadi, gue keresahan gue dimulai dari game atensi. Tapi untuk bisa gue menangin game itu, gue harus mainin game yang sama kan. Timothy secara eksplisit membahas apa yang ia sebut sebagai game of attention. Ia menyadari bahwa di era banjir informasi, perhatian adalah komoditas yang paling mahal, dan seringkali cara tercepat untuk mendapatkannya adalah melalui pernyataan yang kontroversial atau polaritatif. Pernyataan-pernyataan seperti kritiknya terhadap sistem pendidikan sekolah yang dianggapnya hanya mencetak pekerja, atau klaimnya mengenai gaya hidup ultra mewah dirancang untuk memicu reaksi emosional, baik itu kekaguman maupun kemarahan. Dalam logika algoritma sosial media seperti YouTube dan TikTok, kemarahan dan perdebatan di kolom komentar sama berharganya dengan dukungan, karena keduanya meningkatkan metrik keterlibatan yang mendorong konten tersebut ke audiens yang lebih luas lagi. Timothy secara sadar menggunakan teknik ini untuk memastikan namanya tetap berada di pusat percakapan digital. Namun, Timothy juga menyeimbangkan konten kontroversialnya dengan konten edukasi berkualitas tinggi yang bersifat teknis dan mendalam, seperti analisis laporan keuangan atau strategi manajemen risiko portofolio. Keseimbangan antara tontonan dan keahlian inilah yang membuatnya berbeda dari sekadar influencer pamer harta. Ia memberikan substansi di balik sensasi, sehingga pengikutnya merasa bahwa meskipun gayanya mungkin arogan bagi sebagian orang, ia memiliki pengetahuan nyata yang bisa dipelajari. Kolaborasi dengan figur bereputasi tinggi seperti Dr. Tirta dan Raditya Dika juga memberikan lapisan kredibilitas tambahan di mata publik yang lebih luas dan beragam. Ada. Yang dia pakai jam apa gitu? Yang konten juga ada. Klaim kesuksesan finansial seringkali dipandang skeptis oleh masyarakat Indonesia jika tidak disertai bukti yang konkret. Timothy Ronald memahami hal ini dan secara strategis membangun infrastruktur yang memvalidasi kekayaannya. Pendirian Ronald Capital sebagai dana investasi pribadi yang mengelola aset lebih dari 1 triliun rupiah adalah langkah besar menuju institusionalisasi pengaruhnya. Dengan mengadopsi filosofi investasi dari Berkshire Hathaway dan Norges Bank Investment Management, Timothy menunjukkan bahwa ia tidak hanya bermain di level retail,
tetapi juga memahami mekanisme pengelolaan kekayaan skala besar. Investasi publiknya di aset-aset strategis memberikan bukti fisik yang sulit dibantah oleh para kritikus. Kepemilikannya atas 11 juta saham BBCA, kepemilikan saham di Holy Wings Group yang merupakan pemain besar di industri gaya hidup, hingga kepemilikan klub basket Bumi Borneo di IBL, semuanya berfungsi sebagai sinyal kekayaan yang sangat kuat. Sinyal-sinyal ini menciptakan lingkaran setan yang positif bagi penjenamaan pribadinya. Kekayaan memberikan akses pada aset prestisius, dan aset prestisius meningkatkan atensi publik, yang pada akhirnya meningkatkan nilai merek dan bisnis edukasinya. Puji Tuhan, ada informasi baik dari Pak Timothy bersama Ronald Foundation untuk membantu kami mendirikan 3 ruangan kelas. Untuk menyeimbangkan citranya yang sering dianggap arogan atau terlalu fokus pada materi, Timothy Ronald membangun dimensi sosial melalui Ronald Foundation. Inisiatif ini bukan sekedar kegiatan amal biasa, melainkan bagian integral dari strateginya untuk mencapai level tertinggi dalam piramida finansialnya. Dengan membangun sekolah-sekolah di daerah tertinggal seperti SMAK Santo Yosef Pekerja Manola yang terletak di Sumba Barat Daya, Timothy menunjukkan bahwa kekayaannya memiliki dampak nyata bagi mereka yang paling membutuhkan. Langkah filantropi ini sangat efektif dalam membangun hukum itikat baik dalam penjenamaan pribadinya. Ketika publik atau media menyerangnya karena pamer kekayaan, ia dapat dengan mudah menunjukkan aksi sosialnya sebagai bukti bahwa ia memiliki hati nurani dan kepedulian sosial. Selain itu, misi besarnya untuk membangun 1000 sekolah memberikan skala yang ambisius pada tujuannya, yang kembali lagi memposisikan dirinya sebagai sosok yang memiliki visi jangka panjang yang melampaui kepentingan pribadi. Filantropi ini memberikan narasi penutup yang manis bagi kisah suksesnya. Seorang anak muda yang berhasil menaklukkan pasar dan kini memberikan kembali kepada negaranya. Aksi sosial ini juga memberikan validasi moral bagi para pengikutnya. Mereka merasa bahwa dengan mengikuti Timothy atau menjadi bagian dari Akademi Kripto, secara tidak langsung mereka juga mendukung gerakan yang memiliki dampak positif bagi pendidikan Indonesia. Ini menciptakan rasa bangga kolektif di dalam komunitasnya, yang tentunya sangat penting untuk menjaga loyalitas jangka panjang di tengah volatilitas pasar kripto yang ekstrim. Meskipun saat ini berada di puncak popularitas, perhatian publik terhadap Timothy Ronald tetap membawa risiko yang signifikan. Di dunia digital, sentimen dapat berbalik dengan sangat cepat. Kritik mengenai transparansi hasil investasi, efektivitas modul pembelajaran yang mahal, hingga potensi resiko sistemik dari promosi aset yang sangat volatil seperti kripto tetap membayangi perjalanannya. Adanya beberapa konten yang mempertanyakan apakah Akademi Kripto adalah sebuah skema yang berkelanjutan, menunjukkan bahwa ada segmen masyarakat yang tetap kritis dan waspada terhadap narasi yang ia bangun. Manajemen resiko reputasi menjadi sangat krusial bagi Timothy. Sejauh ini, ia telah berhasil mengelola kritik tersebut dengan cara menenggelamkan suara negatif melalui banjir konten positif. Namun, tantangan sesungguhnya akan muncul ketika pasar kripto menghadapi fase bear market yang panjang, di mana banyak pengikutnya mungkin mengalami kerugian finansial yang signifikan. Dalam situasi tersebut, janji-janji mengenai kebebasan finansial akan diuji secara ekstrim. Keberlanjutan atensi masyarakat terhadapnya akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk terus berinovasi dan memberikan nilai nyata di luar sekedar retorika. Jika ia berhasil mentransformasi pengaruh digitalnya menjadi institusi keuangan yang stabil dan dihormati dalam jangka panjang, ia benar-benar akan memenuhi julukannya sebagai The Next Warren Buffett Indonesia. Namun, jika ia gagal menjaga integritas penjenamaannya di tengah gejolak pasar, ia berisiko menjadi catatan kaki dalam sejarah gelembung perhatian digital Indonesia. Itu. Jadi itu kan belajar apa? Kompetisi. Hidup itu kompetisi. Untuk gue bisa bangun sekolah seperti ini, butuh kompetisi.